Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Pujayati dengan NIM 25000 dari kelas A. Pada video kali ini, saya akan menguraikan mengenai bencana alam berupa banjir yang terjadi di Kabupaten Indramayu, mulai dari apa saja faktor yang bisa menyebabkan bencana tersebut terjadi hingga bagaimana penanggulangannya dilakukan. Oleh karena itu, simak video ini. Sebelum kita berbicara lanjut mengenai bagaimana sih bencana banjir itu dapat terjadi, alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu definisi dari bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana diartikan sebagai peristiwa maupun rangkaian peristiwa yang dapat mengancam maupun mengganggu kehidupan manusia yang disebabkan baik itu oleh faktor alam maupun faktor non-alam, sehingga menimbulkan kerugian yang dapat merugikan, baik itu dari segi kerusakan maupun dampak ke psikologis manusianya. Berdasarkan sumbernya, bencana diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada bencana alam, bencana non-alam, dan juga bencana sosial. Bencana alam ini merupakan bencana yang memang sumbernya ini berasal dari alam. Yang kedua, bencana non-alam. Ini contohnya seperti gagal teknologi. Kemudian bencana sosial ini berkaitan dengan konflik sosial masyarakat maupun yang berkaitan dengan aktivitas sosial manusia. Sebanyak 21 kecamatan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Banjir biasanya terjadi karena curah hujan yang turun terus-menerus sehingga mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penopang air dari curah hujan yang tadi. Selain itu, banjir juga dapat terjadi karena ulah manusia seperti kurangnya kawasan resapan air akibat alih fungsi lahan, pengundulan hutan yang dapat meningkatkan erosi dan mendangkalkan sungai, serta perilaku yang tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah di sungai. Analisis bencana banjir di Kabupaten Indramayu pada tahun 2021. 3 sungai di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat meluap. Imbasnya adalah sebanyak 21 kecamatan di Indramayu terendam banjir. Petugas pada saat itu mengevakuasi korban serta mendata total rumah yang memang terdampak banjir. Berdasarkan data yang diperoleh BPBD Kabupaten Indramayu, kecamatan yang terdampak banjir diantaranya yaitu Lelea, Jatibarang, Kertasmaya, Indramayu, Sindang, Losarang, Trisi, serta Haurgelis. Berdasarkan hujan deras yang mengguyur Kabupaten Indramayu sejak kemarin membuat 3 sungai meluap, di mana kondisi terparah terjadi di Kecamatan Haurgelis. Terdapat lebih dari 300 warga yang dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan dibawa ke kantor Kecamatan Haurgelis. Ribuan korban tersebut berhasil dievakuasi sejak malam terjadinya bencana oleh BPBD, yang kemudian BPBD ini mendistribusikan selimut dan juga perlengkapan lainnya kepada para pengungsi. Dalam hal ini, kendala terkait dengan proses evakuasi korban adalah berupa kekurangan perahu karet saat penanganan korban. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan banjir. Banjir terjadi ketika ruang untuk penyerapan air berkurang atau bahkan tidak ada. Hal ini mengakibatkan sungai tidak mampu untuk menampung air yang seharusnya air limpasan hujan itu masuk ke sungai. Hal ini mengakibatkan air menggenangi berbagai tempat yang tidak seharusnya dialiri oleh air, dan akhirnya mengakibatkan kerusakan terhadap tempat-tempat tersebut. Setelah kita mengetahui apa itu banjir dan juga bagaimana faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan terjadinya banjir, selanjutnya adalah kita akan mengetahui mengenai dampak apa saja yang ditimbulkan dari bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Indramayu. Secara umum sendiri, dampak-dampak yang akan dibahas meliputi dampak terhadap pemukiman, dampak terhadap sanitasi dan juga penyediaan air bersih, dampak terhadap infrastruktur, dan juga dampak terhadap kesehatan. Dampak banjir yang terjadi di Kabupaten Indramayu meliputi 4 hal. Yang pertama adalah dampak terhadap pemukiman, dampak terhadap sanitasi dan penyediaan air bersih, dampak terhadap infrastruktur dan juga fasilitas umum, dan yang keempat adalah dampak terhadap kesehatan.
Untuk dampak terhadap pemukiman sendiri, banjir merendam pemukiman warga sehingga merusak infrastruktur dan juga mengganggu aktivitas. Selanjutnya adalah terkait dampak terhadap sanitasi dan juga penyediaan air bersih. Keberadaan air yang berasal dari genangan banjir ini tentu menyebabkan kondisi lingkungan di sekitar pemukiman tersebut kurang baik dan juga berpengaruh terhadap sanitasi dan penyediaan air bersih yang kurang. Selanjutnya adalah dampak terhadap kesehatan, di mana dampak kesehatan yang dapat berlangsung saat terjadi banjir itu meliputi tenggelam, hipotermia, kemudian resiko kesehatan terkait dengan evakuasi pasien juga berupa dengan kehilangan tenaga kesehatan, hilangnya infrastruktur kesehatan termasuk obat-obatan dan persediaan bahan penting lainnya. Kemudian juga pada jangka menengah bisa berupa luka yang terinfeksi, komplikasi. Setelah kita mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan akibat bencana banjir tersebut, selanjutnya adalah kita harus mengetahui bagaimana penanggulangannya dilakukan. Dalam hal ini, penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah pra-bencana, kemudian tanggap darurat, dan juga pasca bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan banjir, mitigasi bencana banjir diartikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari 3 tahapan, meliputi pra-bencana, saat tanggap darurat atau saat terjadinya bencana, dan juga pasca bencana. Pada saat pra-bencana, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dalam menghadapi banjir tersebut. Yang kedua adalah membersihkan saluran pembuangan limbah cair rumah tangga seperti got maupun sungai kecil. Yang ketiga, membuat standar operasi prosedur bencana banjir di lingkup RT maupun RW. Kemudian juga dapat dilakukan dengan menyiapkan perlengkapan yang relevan dengan terjadinya bencana banjir. Pada saat pra-bencana juga ada beberapa hal yang mungkin dapat membantu dan juga dapat diterapkan. Selanjutnya adalah pada saat bencana banjir terjadi, penanggulangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut, seperti yang tertera pada gambar tersebut. Nah, diantaranya yaitu kita dapat melakukan pengkajian secara cepat dan tepat, menentukan status keadaan darurat bencana, melakukan penyelamatan serta evakuasi. Kemudian juga dapat melakukan pengamanan, pelayanan kesehatan psikososial, dan juga dengan melakukan pemulihan secara segera prasarana dan juga sarana vital. Kemudian untuk pasca bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana ini meliputi rehabilitasi, rekonsiliasi, dan juga rekonstruksi. Untuk rehabilitasi sendiri dapat dilakukan melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana tersebut, yaitu dalam hal ini berarti daerah yang terkena banjir di Kabupaten Indramayu berupa perbaikan prasarana, sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, serta pelayanan kesehatan. Kemudian rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan juga ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan juga pemulihan fungsi pelayanan publik. Kemudian dalam rekonstruksi dapat dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik yang meliputi pembangunan